Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. Pak Putra ya. Tapi namanya Iya, Pak Muhammad Pratama, tapi panggilnya Pak Putra ya. panggilannya Putra, betul. Oke, oke. Boleh nanti Iya, mungkin di panggilan. awal Pak Putra boleh berkenalan dulu. Nanti setelah kenalan boleh Heeh. dilanjutkan dengan kesibukan saat ini di sekolah Islam Terpadu Citra Azhara seperti apa. Silakan. Iya, oke. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Persoalan. perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama Leonardi, panggilannya Putra, atau biasa dipanggil Pak Putra. Saya lulusan dari S1 Psikologi UHAMKA atau Universitas Profesor Dr. Hamka. Tahun lulusnya itu di tahun 2015 dan kesibukan saya di sini di SIT Citra Azahra adalah sebagai koordinator dari Sentra Pengembangan Individu yang mengepalai guru pendamping di TK maupun di SD dan insya Allah mungkin nanti eh, merambah ke SMP juga gitu. Kurang lebih kesibukan untuk koordinator sendiri adalah mengkoordinasi dari guru pendamping atau shadow teacher dari mulai program PPI maupun mengkontrol pembuatan rapot-rapot anak-anak inklusi yang akan diberikan kepada orang tua gitu. Kurang lebihnya itu saja sih Pak untuk Oh, di baik. awal ya Pak ya. Iya, iya. Kesibukannya hanya Nah, itu. ini Iya. asumsinya kan Pak Putra sedang ngobrol nih sama orang yang benar awam tentang SPI. Mungkin boleh Iya. nanti disampaikan SPI itu Hmm. apa, kemudian apa, siapa saja orang-orang yang ada di situ, kenapa muncul apa, semacam mungkin kalau boleh saya bilang semacam kelas ya, kelas sentra pengembangan individu ini, latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa, program-programnya apa, teknis kesehariannya seperti apa. Silakan senyaman Pak Putra mau mulai dari mana silakan. Iya, oke. Iya, jadi SPI sendiri itu adalah sentra pengembangan individu ya Pak. Ini dibuat atau di-create di SIT Citra Azhara karena ada untuk memfasilitasi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus atau beristimewa atau berbakat khusus gitu. Karena kita melihat di beberapa anak-anak di lingkungan kita sendiri itu ada beberapa anak yang memang cara belajarnya dan cara pengajarannya itu berbeda dari anak-anak reguler lain seperti itu. Nah, kita mewadahi memedia mereka untuk bisa ikut belajar bergabung bersama anak-anak reguler. Tujuannya yang pertama memang untuk eh, tidak membedakan satu sama lain antara anak-anak yang spesial dengan anak-anak yang reguler supaya psikis mereka menjadi anak-anak yang baik untuk di lingkungan sosial seperti itu. Tujuan awalnya seperti itu. Nah, kita masuk lebih dalam. Memang anak-anak itu mempunyai cara belajar dan cara belajar dan penyerapan pembelajaran yang berbeda. Nah, di situ peran guru pendamping untuk menemani belajarnya mereka. Jadi masuk ke guru pendamping sendiri untuk menurunkan kurikulum, metode belajar, atau mengubah kurikulum atau metode belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Itu kata kuncinya adalah sesuai dengan kemampuan mereka. Kenapa saya bilang kata kunci? Karena kita lebih mengikuti cara belajar mereka seperti apa. Gitu. Jadi sentra pengembangan individu sendiri kurang lebih seperti itu ada atau hadir di SIT Citra Zahra untuk memfasilitasi anak-anak yang cara belajarnya memang agak sedikit berbeda gitu. Lalu itu tadi kurang lebih mungkin bisa sekalian latar belakang ya Pak ya. Lalu di samping itu kita juga bisa memfasilitasi bakat-bakat mereka. Jadi tidak hanya akademik, tapi non akademiknya juga. Nah, masuk ke program-program dari untuk melihat bakat mereka adalah seperti kelas bersama dan kita menyebutnya Alfunun ya Pak. Alfunun itu kayak hari seni, pentas seni gitu. Kelas bersama sendiri kita bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan per level. Misal kalau kelas bersamanya di level bawah seperti TK 1 dan 2 itu lebih cenderung ke bermain dan belajar. Seperti itu. Jadi eh, merangsang motorik mereka, merangsang keinginan mereka untuk datang ke sekolah, eh, merangsang juga sosialisasi mereka. Kalau yang level bawah, tapi kalau yang udah level atas, kita
iriskan atau kita samakan dengan beberapa pelajaran-pelajaran di kelas. Seperti misal kita ada IPA, kita bisa eksperimen, kita ada bahasa Indonesia, kita bisa menulis cerita, kita ada matematika, kita juga bisa bermain berhitung. Intinya kelas bersama itu adalah kita mengencourage anak-anak kita sendiri supaya mereka yang pertama senang dulu belajar. Yang kedua, membuat asumsi mereka terhadap belajar itu menyenangkan. Seperti itu. Nah, berbeda dengan Al-Funun, Al-Funun itu adalah pentas seni di SPI sendiri. Jadi, murid-murid kita itu kita latih untuk berkesenian sesuai dengan keinginan mereka lagi, balik lagi ke keinginan mereka. Ada yang menari, ada yang menggambar, ada yang menyanyi, ada yang berpuisi. Bahkan tahun kemarin itu ada yang hafal surat-surat pendek. Gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke kemampuan mereka, kita wadahi, kita adakan satu hari untuk mereka perform. Di samping mereka pentas, ada nilai lainnya juga, yaitu mereka bisa pede untuk perform di hadapan teman-temannya mereka yang reguler gitu. Dan kalau ada beberapa momen juga orang tuanya kita undang, jadi mereka bisa perform di depan orang tuanya dan mungkin orang tuanya baru tahu nih ternyata anak-anaknya mempunyai bakat yang seperti itu gitu. Jadi kita eh, sasar dua hal, yang akademis dan yang akademis. Kurang lebih seperti itu sih Pak, gambarannya SPI sendiri. Gitu. Baik, baik. Em, Mungkin nih apa? Saya asumsikan kelas SP ini bukan kelas level begitu ya, maksudnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kelas ada SP bukannya, tapi memang kelas ini khusus Bukan. kelas berapapun bisa masuk di situ ya. Baik. Iya, Kemudian iya. tentang ini yang yang unik menurut saya karena penyebutan siswa atau anak berkebutuhan khusus itu di sekolah Islam terpadu Citra Aza disebut dengan insan berkebutuhan atau berkemampuan khusus itu sangat unik ini. Berkemampuan khusus. Dan Hmm. bolehkah Kak Putra ini mungkin bercerita ya? Ini kan orang awam mungkin hanya cenderung melihat sekilas siswa berkebutuhan khusus dari sisi penampilan fisiknya atau mungkin dari sisi tabiatnya, kebiasaannya. Ini kan orang hanya melihat dari luar begitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam arti khususnya di SP itu sendiri seperti apa sih sebenarnya keunikan-keunikan mereka, bakat-bakat mereka dan kemudian Hmm. apa yang menjadikan mereka itu sebenarnya ini loh, artinya mungkin paham ya maksud saya. Jadi ini loh sebenarnya mereka seperti ini di kelas seperti ini dan Hmm. akhirnya kemudian orang menjadi paham tidak hanya dari luar tapi juga Hmm. eh, Dari intinya dalam. sesungguhnya seperti apa bisa lebih jelas lagi. Silakan. Ya, oke. Kalau untuk kita masuk ke keunikan, memang setiap anak mempunyai keunikan masing-masing ya Pak ya. Hmm. Makanya kita menyebutnya insan berkemampuan khusus gitu, karena kita percaya mereka itu punya kemampuan khusus masing-masing. Tapi kita memang belum menemukannya. Hmm. Ya, cara menemukannya juga wah macam-macam. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang mungkin 6 tahun atau 7 tahun plus TK di sini tuh baru SMP-nya baru ketemu. Itu tidak masalah karena kan menurut teori juga kan sebelum 14 tahun anak masih boleh coba-coba sampai nanti akhirnya dia firm mau yang seperti apa. Nah, balik lagi ke keunikan mereka masing-masing, memang eh, anak-anak tersebut memang mempunyai istilahnya fokus atau daya konsentrasi yang lebih rendah mungkin dibanding anak-anak lain. Eh, Seperti di kelas atau enggak mudah bosan atau enggak mudah terdistrak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada guru sedang menerangin, menurut mereka mereka tidak mampu, mereka langsung bisa distrak. Tapi memang pada saat ada hal yang mereka inginkan atau ada hal yang mereka gemari, mereka bisa konsentrasinya berlipat-lipat ganda dari orang normal biasa. Uniknya di situ. Jadi pada saat mereka mau atau suka dengan satu hal, mereka akan melakukan itu bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bersemester-semester melakukan berulang-ulang, tidak bosan sama sekali. Contoh konkretnya adalah ada satu anak level 6 di sini yang bisa dibilang untuk pembelajaran sangat amat minim ya Pak. Dia sangat amat dikurangi porsi porsi belajarnya, bahkan kelas 6 itu biasanya itu dari jam 7 sampai jam 3 full belajar, ada istirahat juga dan lain-lain. Tapi kalau dia tuh di setiap hari tuh hanya 2 sampai 3 mata pelajaran aja. Satu mata pelajaran itu hanya setengah jam, sisanya main. Tapi dia mempunyai kegemaran dalam menggambar. Gambarnya juga kalau kita lihat presisi,
bagus, dan potensinya ada di situ. Dari awal semester 2 itu terhitung berarti Januari ya. Sampai kemarin terakhir itu dia hobinya gambar. Selama itu dia hanya menggambar yang dia inginkan, tapi tidak bosan-bosan gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat keunikannya adalah oh dia hobi menggambar, keunikannya dia tidak ada bosan, keunikannya menggambar itu bisa menjadi stress release-nya dia pada saat dia uh, suntuk istilahnya belajar gitu. Itu contoh pertama. Contoh kedua ada juga yang dia suka bermain. Bermainnya bukan bukan bermain sama teman-teman ya, bermain sama gurunya, bermain ngobrol gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah suntuk atau dia sudah yang tadi saya bilang distract, dia bisa melakukan hal itu berulang-ulang. Yang kedua dan yang ketiga keunikannya adalah rigid, Pak. Rigid itu adalah pada saat dia datang sekolah ke kelasnya dia, naruh sepatu, naruh tas gitu. Nah, itu akan dia ulangi seterusnya sampai mungkin nanti dia akan menemukan lingkungan baru gitu. Jadi keunikan yang ketiga seperti itu, rigidnya itu rigid itu seperti pedang bermata dua ya Pak ya, karena sebenarnya baik karena dia akan melakukan hal rutin, tapi yang tidak baiknya adalah pada saat ada kedinamisan di hari tersebut, nah dia akan kurang nyaman gitu. Itu aja sih Pak yang istilahnya yang bisa saya lihat atau bisa kita kita ada lihat dari kasat mata nih keunikan-keunikan anak-anak kita gitu, dari mulai potensinya, hobinya dia yang dia suka apa dia kerjakan terus-menerus, sampai yang terakhir rigidnya dia yang harus dia lakukan rutinitasnya setiap hari, seperti itu Pak kurang lebih. Nah, Baik, baik. Mungkin kalau boleh saya bertanya, semacam hmm, apa ya? Mungkin prinsip-prinsip fundamental ya dalam mengelola SP ini yang menurut Pak Putra perlu untuk disampaikan apa saja? Hal-hal yang fundamental dari si paradigma mungkin ya, supaya ya. orang memiliki mindset yang sama, khususnya pengajar di SP itu sendiri dan mungkin orang dalam arti umum. Seperti apa? Pengajaran dalam SP itu apa saja? Kalau pengajaran dalam SPI, kalau saya selalu menanamkan gini, kita memang sebagai guru, tim pengajar, tapi kita tidak sendiri, kita tidak boleh sendiri. Ada orang tuanya mereka yang ikut juga mengajar di rumah, yang mungkin porsinya boleh jadi lebih banyak, karena mereka lebih, kita harapkan lebih sering ketemu orang tua ya, dengan guru gitu. Jadi yang pertama fundamentalnya adalah kita harus menyamakan prinsip, bukan prinsip, visi kepada orang tua, visi misi kita. Misal kalau misalnya anak ini kan ada beberapa anak yang memang harus ditegaskan ya Pak. Misal contoh kasus dia jam 8 malam misalnya tidak boleh main handphone, harus belajar, ya udah itu harus kita tekankan. Tapi kan kalau orang tuanya ngasih sedikit lenggang, waduh itu berantakan. Jadi yang pertama fundamentalnya kita harus samakan visi kita dulu sama orang tua. Itulah makanya kita ada program yang namanya diskusi PPI, Pak. Diskusi PPI, kita ngobrol sama orang tua. PPI itu program 1 semester ini seperti ini. Nanti kita akan uh, bukan ngebangun, maksudnya nge-create anak ini seperti apa selama 1 semester. Kita mau mau kayak gimana gitu. Jadi fundamentalnya kita harus menyamakan suara dulu nih sama orang tua yang pertama itu. Yang kedua adalah tentunya evaluasi ya, Pak. Evaluasinya itu uh, kenapa saya taruh di tengah evaluasinya ini? Karena evaluasi ini harus sesering mungkin. Karena mereka itu uh, cara pengajarannya lumayan dinamis, Pak. Lumayan dinamis. Itu tadi mereka gampang bosen, jadi kita harus sedinamis mungkin. Gitu. Jadi evaluasinya itu lebih ke trial and error. Pada saat kita bareng-bareng sama orang tua jam 8 kita jangan main handphone atau enggak belajar, tapi works nggak nih ke mereka. Ternyata mereka kan kadang-kadang kalau mereka tantrum, kita harus cari jalan lain. Kalau mereka cheat cheat juga Pak, mana curang juga, curi-curi juga, kita harus cari jalan lain. Jadi evaluasi saya selalu taruh di tengah. Terus ketiganya apa? Ketiganya adalah bisa dibilang konsisten. Jadi pada saat pertama kita diskusi penyampaian atau penyamakan visi misi, kita evaluasi, ternyata baik, kita konsisten. Tapi kalau misalnya buruk pun juga kita tetap konsisten, tapi apa nih? Cari solusi. Seperti itu. Makanya evaluasinya saya taruh di tengah karena pernah saya pakai metode evaluasi di akhir, banyak plot hole yang uh, miss gitu. Jadi banyak kurang efektif lah menurut saya. Gitu. Jadi kalau misalnya fundamentalnya tadi Bapak tanyakan, ketiga itu tadi sih menurut saya untuk saat ini ya, untuk yang gambaran besarnya seperti itu kurang lebih. Baik, baik.
menyamakan visi ya. Mungkin kalau boleh saya Betul. perluas, mungkin Hmm. secara khusus dengan sekolah dan orang tua ya. Tapi mungkin bisa jadi menyamakan visi ini dalam arti juga seluruh sivitas yang ada di sekolah itu. Tidak hanya Betul. manusia ya, tapi juga barangkali termasuk kebendaan dalam arti sinergi ini tidak hanya antara guru dan juga orang tua, tapi juga bagaimana lingkungan itu bisa mendukung anak-anak, mungkin anak-anak reguler, kemudian anak insan berkebutuhan khusus itu sendiri, dan Ya. mungkin dalam hal ini adalah katakanlah mungkin fasilitas, sarana prasarana yang memang itu bisa menjadikan sinergi itu bisa menjadi maksimal. Nah, pertanyaan saya, selama Kak Putra berada di SPI ini, flashback gitu ya, dari awal bergabung kemudian sampai saat ini seperti apa progresnya, tantangan tersulitnya seperti apa, dan bagaimana Hmm. Kak Putra punya semacam kiat-kiat sampai kemudian itu semua itu Hmm. bisa dilalui dengan baik. Hmm. Ya, kalau untuk tantangan mungkin setiap tahun itu, setiap semester itu pasti ada ya. Tantangan itu setiap tahun semester pasti ada, tapi yang saya rasakan atau yang istilahnya membekas itu adalah tantangan-tantangan justru dari orang tuanya Hmm. gitu. Karena dari orang tuanya itu terkadang contoh konkretnya adalah begini, pada saat kita udah mendesain atau menyusun program dengan baik, kita pastikan guru pendampingnya juga baik, kita ngobrol juga dengan beberapa kepala sekolah, dengan beberapa beberapa walas gitu kan. Tapi terkadang orang tuanya yang istilahnya eh, waktunya kurang untuk anaknya, dan juga untuk mereview pelajarannya pada saat yang kita sudah sampaikan kurang juga, atau enggak yang tadinya kita udah jalan bareng-bareng, tiba-tiba di tengah-tengah mungkin satu dan lain hal orang tuanya itu mungkin eh, apa namanya agak agak renggang gitu. Bukan maksud menyalahkan, tapi memang kan namanya kedinamisan ya Pak ya. Apalagi orang tua mereka kan juga ada yang kerja dua-duanya, ada yang hanya kerja satu doang, atau enggak ada yang tinggal sama nenek atau kakeknya seperti itu. Tantangan terbesarnya itu sih yang pertama dari orang tua untuk menyamakan lagi nih visi misi kita. Yang pertama itu, dan yang kedua mungkin terapi juga berpengaruh Pak. Karena kan memang di kita itu memang tidak ada peraturan secara saklek untuk bener harus terapi, kalau nggak terapi nggak boleh di sini kan, nggak boleh kayak gitu kan di sini. Jadi tapi kita harus mengharapkan adanya terapi supaya untuk menunjang eh, anak-anak kita ini lebih baik lagi gitu ke depannya, lebih konsisten lagi gitu. Biasanya terapinya itu memang agak kurang, itu menjadi tantangan kita, sehingga guru pendampingnya itu menjadi eh, tidak hanya menjadi shadow teacher, tapi diharapkan menjadi terapis. Padahal itu kan bukan porsinya gitu. Jadi tantangan keduanya di terapinya. Jadi setelah orang tua yang mungkin ada perubahan jadwal, kedua di terapinya. Ketiga mungkin ya itu tadi faktor-faktor eksternal dari apa namanya ketidaktahuan lingkungan ya Pak ya, ketidaktahuan lingkungan yang itu sebenarnya sih saya nggak hiraukan ya, karena kan yang namanya ada yang tahu ada yang enggak gitu, nggak masalah. Tapi memang yang terbesarnya itu sampai dari tahun ke tahun yang saya rasakan, dan yang cukup menguras tenaga juga sih Pak untuk sosialisasi itu ke orang tua untuk menyamakan dan terapi tadi itu. Gitu sih, itu aja sih Pak. Baik, baik. Kembali ke pertanyaan Hmm. sebelumnya tentang progres Kak Putra yang Pak Oke. Putra rasakan sejauh ini, Nah, dari awal perintis mungkin sampai sekarang hmm. seperti apa progresnya? Ya, alhamdulillah kalau untuk progres baik. Dari awal saya kan gabung di sini tuh 2017. 2017 saya memang basic di psikologi juga ada terkait anak berkebutuhan khusus, tapi kelemahan saya adalah saya tidak tahu sama sekali tentang dunia pendidikan, karena saya belum pernah menyentuh sama sekali. Sebelumnya saya di corporate di kantor dan sama sekali, tapi alhamdulillah guru-guru di sini bisa sharing pengalaman, pembelajaran segala macam. Nah, progresnya tuh dari yang tadinya saya untuk sosialisasi ke orang tua. Nah, jadi tantangannya ke orang tua lagi nih Pak, karena kan saya kan memang bersinggungan sama orang tua. Itu cara bicara, terus cara kan kadang-kadang orang tua itu aktif reaktif ya Pak. Misalnya ada anaknya seperti apa langsung reaktif. Ada anak seperti apa langsung reaktif. Nah, cara bicara untuk meredam itu, terus cara pendekatan, terus cara membuat programnya juga. Dulu tuh masih bener-bener awam, dulu masih istilahnya masih apa ya istilahnya ya, tidak dipikirkan secara holistik.
Nah, masih ya udah bikin aja program begini, bikin aja begini gitu. Kita hanya memikirkan ini untuk kebaikan si anak, tapi tidak memikirkan dari orang tuanya segala macam. Nah, semakin ke sini saya masih memahami, oh ternyata beberapa orang tua cara berpikirnya seperti ini. Oh, beberapa orang tua cara berpikirnya gini. Bahkan saya mengetahui ada beberapa orang tua yang istilahnya apa ya? Anekdotnya tuh anaknya berkebutuhan khusus, orang tuanya juga harus dapat perlakuan khusus gitu. Anekdotnya seperti itu Pak. Jadi progresnya adalah cara saya mentreat orang tua, terus cara saya juga mentreat tim saya, guru pendamping juga kan ada beberapa yang masih kalau beberapa tahun ke belakang masih belum ada yang S1 Pak. Masih lulusan SMA masih. Nah, cara mentreatnya, labilnya dan lain-lain gitu sih. Jadi progresnya tuh di situ dari mulai saya nge-treat orang tua, nge-treat tim sampai nge-treat divisi di luar SPI sendiri kayak misalnya di TK atau di level 1, level 2, level 3 itu kan masing-masing ada koordinator jenjangnya juga ya Pak ya. Ya, nge-treat lebih ke nge-treat situnya progresnya. Nah, itu berdampak ke progres anak juga karena pada saat saya bisa nge-treat guru pendamping dan orang tuanya, otomatis si guru pendamping bisa meng-create program yang lebih matang dan lebih istilahnya tepat sasaran gitu. Itu aja sih yang saya rasakan progresnya. Tapi memang itu nggak setahun 2 tahun. Maksudnya apalagi kemarin terkendala di pandemi. Jadi pada saat saya sudah mulai settle, pandemi itu kan harus berubah semua, cara belajar berubah, cara mengajar juga berubah, yang tadinya nggak pernah pakai Zoom dan lain-lain. Dan ada beberapa anak yang diet gadget tiba-tiba harus pakai gadget gitu-gitu kan. Itu agak ada tantangannya di situ, tapi alhamdulillah progresnya sampai detik ini bisa terlewatin dengan baik gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak. Nah, baik. Harapan Kak Putra nih ke depannya, seperti apa SPI ideal seperti yang Kak Putra harapkan seperti apa nih ke depannya? Harapan saya sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya Pak. Yang penting saya tuh butuh backupan tanda kutip dari kepala sekolah, dari manajemen untuk em, istilahnya membuat bukan peraturan apa, ya peraturan sih, peraturan tertulis yang kalau misalnya memang anak itu kriterianya butuh untuk terapi dan disiapkan psikolognya, nah itu harus tegas gitu. Yang pertama itu, yang kedua mungkin dukungan-dukungan dari kepala sekolah dan lain-lain itu yang sampai sekarang sih alhamdulillah ya udah banget gitu, udah dukung banget. Nah, kekonsistenan kepala sekolah untuk mendukung itu walaupun nanti kepala sekolahnya berganti itu tetap konsisten gitu. Khawatir kan kalau misalnya kepala sekolah kan 2 tahun sekali ya Pak ya ganti ya. Nah, khawatir kan beda-beda nih pandangannya terhadap SPI, terhadap insan berkemampuan khusus kan beda-beda. Saya sih berharap harus satu standar gitu. Jadi standarnya bukan standar sih kepala sekolah, tapi standarnya sih SIT Citra Zahra sendiri seperti itu. Jadi siapapun leadernya dia sama. Harapan saya gitu sih Pak. Baik, Nggak baik. terlalu muluk. Berarti lebih ke sistem ya. Kalau dalam Sistemnya betul. kalau dalam persepsi saya ini sebenarnya bagaimana eh, sebenarnya kalau perlu tidak perlu ada lagi istilah IBK gitu ya. Semuanya sama gitu. Jadi sistem yang diterapkan untuk siswa reguler pun juga meskipun nanti pada prakteknya dinamis ya, tapi harusnya juga sama. Ketika misalnya katakanlah anak reguler punya kegiatan field trip seyogianya, anak IBK pun juga mau melakukan hal yang sama. Itu secara pasti nanti dinamis ya. Tapi artinya sistemnya harus jangan menganggap sebelah mata gitu, yang satu lebih, yang satu kurang, yang satu diistimewakan, yang satu kurang perhatian, semuanya sama gitu dengan cara perhatian masing-masing gitu. Hmm. Oh, Eh, kalau seperti itu, maaf Pak, saya potong. Kalau seperti itu sudah banget di sini. Jadi kalau untuk mm, field trip dan perlakuan ke IBK-nya sendiri udah sangat ya disamakan gitu. mm, Field trip bahkan ada beberapa program-program yang reguler, mm, eh, IBK-nya juga sudah masuk, tidak ada dibedakan sama sekali gitu. Bahkan kemarin mm, itu ada training motivasi level 6 yang IBK level 6-nya juga diikutkan. Kan nginep ya, nginep. mm, Walaupun jam 12 kan kita harusnya nginep pulang subuh. Walaupun jam 12 malam si anak tersebut minta pulang dan akhirnya kita anterin gitu. Yang penting dia sudah dapat feel-nya dengan anak-anak. Gitu sih Pak. Jadi alhamdulillah sih sudah sama lah mm. gitu. Baik, baik, baik. Insya Allah cukup Kak Putra ya. Ya, Mudah-mudahan baik Pak. bermanfaat. Amin. Informasinya nanti bisa dilanjutkan di sesi pertemuan berikutnya insya Allah ya.
Mungkin ada Boleh, pesan boleh. terakhir dari Kak Putra untuk teman-teman guru ini, guru-guru umum atau mungkin orang tua, kalimat-kalimat terakhir yang Hmm, ingin disampaikan. nggak usah terlalu banyak-banyak sih, pesan ini aja, maksudnya setiap anak dari kita kan istimewa, spesial. Eh, kita sebagai guru harus tahu mana yang harus kita lakukan untuk anak, mana yang enggak. Pun kalau misalnya kita melakukan hal yang salah, ya jadikan itu pembelajaran buat anak tersebut gitu. Dan yang kedua adalah, kalaupun memang kita mengajar anak reguler atau anak berkebutuhan khusus, ya jadikan itu sebagai apa ya, trial kita untuk mengajar anak kita sendiri gitu. Gitu aja sih. Jadi biar ada sense of belonging-nya lebih dapat lagi gitu untuk anak-anak kita. Singkat tapi dalam nih yang terakhir nih ya. Karena kadang-kadang Pak kan gini, maksudnya Iya. mungkin kan di sini kan banyak juga ya guru-guru muda ya Pak ya. Mm-mm. Mungkin Mm-mm. mereka apa, belum punya anak atau belum punya perkembangan segala Mm-mm. macam. Tapi kan mereka suatu saat kan pasti akan berhadapan dengan itu. Nah, ini nih ajang trialnya nih. Kalau misalnya Mm-mm. kalian tidak bisa trial istilahnya, ya nanti Mm-mm. gimana? Yang benerannya gitu aja sih. Karena kan sekarang apa-apa serba simulasi, apa-apa serba trial. Nah, ya udah Mm, sekarang ya. masukin deh ke zaman itu ya. Ini trial nih, kita ngajarin anak yang begitu banyak, begitu unik. Ya udah trial, nanti insya Allah pada saat itu punya kita sendiri, ya oh udah pernah yang kayak gini, udah yang pernah yang kayak gini, Iya, gitu iya, istilahnya. Kan banyak nih kayak karakter anak-anak ya, iya, lucu-lucu, unik-unik nih kayak gini, kayak gitu iya, sih. iya. Baik, baik. Terima kasih banyak Kak Putra. Terima Sama-sama kasih atas Pak waktunya, Abdul. kesempatannya, ilmunya, wawasannya. Semoga bermanfaat. Saya mohon izin Amin, mohon untuk maaf lahir leave. batin. Sampai Ya, bertemu kembali. Mohon insya maaf kalau Allah. ada Oke, tutur kata sikap yang kurang berkenan. aman. Aman, terima kasih banyak. Assalamualaikum Kalaupun memang warahmatullahi nanti wabarakatuh. dibutuhkan, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siap.